dalam kesatuan. Ku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Daku ingin kepatangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cipta, hidup dalam kesatuan Indonesia. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepatangan ini
Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPR Aceh dengan agenda penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas platform anggaran sementara tahun anggaran 2022 yang dihadiri oleh sejumlah anggota Dewan, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Marilah kita awali acara ini dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Saudara Mahlil M. Jamil, SHI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Tunku Mahlil. Paduka Yang Mulia Wali Nagro Aceh, yang terhormat Saudara Gubernur Aceh, yang hari ini diwakili oleh Pak Sekda Aceh, yang terhormat pimpinan dan anggota DPR Aceh, yang terhormat Saudara anggota Forkopimda Aceh, yang terhormat Sekretaris Daerah, para asisten Sekda Aceh, staf ahli Gubernur Aceh, para kepala SKPA dan kepala biru di lingkungan pemerintahan Aceh, yang terhormat para kepala instansi vertikal, yang terhormat para ketua OKP, LSM, para wartawan, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, di mana sampai dengan hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir mengikuti acara rapat paripurna dalam rangka penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2022, baik secara langsung maupun secara virtual. Selawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan al-sahabat beliau sekalian. Sidang Dewan yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bersama, pada tanggal 12 Oktober 2021, DPR Aceh telah mengagendakan rapat badan musyawarah, di mana salah satu agenda yang dibahas adalah penjadwalan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2022 dalam rapat paripurna DPR Aceh. Hal ini sesuai dengan pasal 169 ayat 1 Peraturan DPR Aceh nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPR Aceh yang menetapkan bahwa DPR Aceh membahas rancangan kebijakan umum APBA tahun anggaran berikutnya yang disampaikan oleh Kepala Pemerintah Aceh dalam rapat paripurna. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 33 dan angka 34 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Sementara itu, prioritas plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya, sesuai pasal 90 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, disebutkan bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD. Sidang Dewan yang terhormat, untuk menghemat waktu, mari kita mendengarkan pidato pengantar penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2022 yang selanjutnya diikuti prosesi penyerahan dokumen rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2022 kepada Saudara Gubernur Aceh. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama kami menyampaikan salam hormat dari Bapak Insinyur Nofai Iriansah selaku Gubernur Aceh. Berhubung beliau masih dalam perawatan medis sehingga tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Paduka Yang Mulia Wali Nagro, Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, anggota Forkopimda Aceh atau yang mewakili, Ketua MPU, Ketua Mahkamah Syariah Aceh, Rektor Universitas Syah Kuala dan UIN Araniri, para asisten, staf ahli, kepala dinas, badan, kanwil, dan lembaga daerah,
hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas hidayahnya sampai saat ini kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2021 dalam rangka penanganan kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 2022. Selanjutnya, selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 90 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, secara resmi kami telah menyerahkan dokumen rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2022 kepada pimpinan DPRA pada tanggal 22 Juli 2021 sesuai dengan surat Gubernur Aceh nomor 903/12-724 tanggal 22 Juli 2021 dan berita acara nomor 814/1581. Sehubungan dengan hal tersebut, alhamdulillah hari Jumat 21 Oktober 2021 sesuai dengan tata tertib DPR Aceh, kita sama-sama sedang menghadiri acara penyerahan secara seremonial rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2022 dalam sidang paripurna DPR Aceh. Dokumen KUA dan PPAS yang telah disusun memuat gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah, asumsi dasar penyusunan APBA tahun anggaran 2022 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, serta kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah. KUA dan PPAS tahun anggaran 2022 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Aceh RKPA tahun anggaran 2022 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh nomor 29 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Aceh tahun 2022. RKPA tahun 2022 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan baik secara teknokratis, partisipatif, politis, atas dan bawah dan atas melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan Aceh. Penyusunan KUA dan PPAS tahun anggaran 2022 dilakukan untuk memenuhi tujuan pembangunan Aceh berdasarkan 4 prioritas RKPA yaitu: 1. Menumbuhkan ekonomi yang produktif dan kompetitif. 2. Peningkatan sumber daya manusia berkualitas. 3. Pembangunan infrastruktur terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan, serta 4. Pemerintahan dan keistimewaan Aceh. 4 program prioritas tersebut juga telah diselaraskan dengan 15 program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022 meliputi: 1. JKA Plus, Aceh Siat, Aceh Carong, Aceh Energi, Aceh Mego dan Melaut, Aceh Tro, Aceh Kreatif, Aceh Kaya, Aceh Pemulia, Aceh Damai, Aceh Mengadap, Aceh Tega, Aceh Green, Aceh Senia, Aceh Semegot. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, dapat kami jelaskan bahawa di dalam rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2022, pemerintah Aceh telah merencanakan pendapatan Aceh sebesar 14.330.337.085 rupiah. Belanja sebesar 15.954.270.732.911
rupiah dan pembiayaan neto sebesar 1.570.355.822 rupiah. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Aceh secara administratif pada tanggal 22 Juli 2021 telah menyampaikan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau KUA dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS tahun anggaran 2021 pada DPRA melalui Surat Gubernur Aceh nomor 903/12724 mengacu pada jadwal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2022. Maka kami berharap dapat segera dilakukan pembahasan KUA, PPAS dan RAPBA agar sesuai dengan jadwal mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan sehingga menghasilkan APBA yang berkualitas. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, melalui rapat paripurna DPRA dalam rangka kami mengajak saudara-saudara anggota Dewan yang terhormat untuk bersama-sama mencermati kembali semua program-program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen KUA PPAS tahun 2022. Harapan kami di dalam proses pembahasan KUA, PPAS, dan RAPBA tahun anggaran 2022 agar konsisten dengan dokumen perencanaan antara lain Renja, RKPA, dan RPJMA tahun 2017-2022 sehingga KUA, PPAS, dan RAPBA 2022 yang akan disepakati dan benar-benar berkualitas dan bermanfaat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dan kepedulian yang ditunjukkan oleh anggota Dewan yang terhormat. Semoga kerjasama antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjalin dengan lebih baik lagi di masa yang akan datang dalam upaya memberi harapan terbaik dalam mengemban amanah rakyat. Akhirnya, marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pengabdian kita semua dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat mendapat ridha dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Aceh Insinyur Haji Nova Iriansah. Terima kasih Pak Sekda yang mewakili Bapak Gubernur pada sore hari ini. Sidang Dewan yang terhormat, barusan kita telah mendengarkan pidato penyampaian dan menyaksikan penyerahan rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2022 oleh Saudara Gubernur Aceh yang diwakili oleh Saudara Sekretaris Daerah Aceh dalam rapat paripurna ini. Maka secara resmi DPR Aceh telah menerima rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2022. Selanjutnya DPR Aceh melalui Badan Anggaran akan melakukan pembahasan bersama terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS dimaksud dengan tim anggaran pemerintah Aceh. Sidang Dewan yang terhormat, dengan selesainya penyerahan dan penyampaian pidato oleh Saudara Gubernur Aceh, maka selesai pula acara sidang paripurna DPR Aceh pada hari ini. Pak, Selanjutnya, marilah kita izin berdoa. ketua.
dan berselawat bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Jufri Ajmi. Pimpinan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya kepada pimpinan juga anggota DPR, dan penghormatan saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berhadir pada tempat yang berbahagia ini. Juga penghormatan saya kepada insan pers dan semua yang telah berhadir di tempat yang berbahagia ini. Terima kasih pimpinan yang telah memberi kesempatan kepada saya. Jadi pada sore yang berbahagia ini, kita di PRA telah mengadakan rapat paripurna, yaitu telah disampaikan tadi oleh Bapak Sekda yang mewakili Kepala Gubernur, yaitu tentang penyampaian KUA PPAS untuk tahun 2022. Jadi dengan diterimanya KUA PPAS berarti pembahasan untuk anggaran APBA 2022 ini besar harapan untuk dibahas. Namun sebelum pembahasan ini kita lakukan, ini alangkah baiknya kita telusuri dulu sepak terjang daripada kinerja pemerintah Aceh. Ini pemerintah Aceh telah berjalan hampir kurang 4 tahun, lebih kurang. Kalau kita lihat kinerja, ini masih sangat jauh daripada apa yang telah diperintahkan oleh aturan ataupun kanun, yaitu RPJMA. Karena setiap apapun yang dikerjakan atau dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam periode 2017 dan 2022 ini tentu harus rujukannya kepada RPJMA. RPJMA ini ada, ini tentu rujukannya kepada visi misi daripada Gubernur, yaitu Bapak Nova Iriansyah. Jelas sebelum Bapak Nova Iriansyah kala itu bersama Pak Rewandi mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh, itu visi misinya jelas, yaitu ada 15 visi misi. Ini yang wajib dilakukan oleh Bapak Nova Iriansyah selaku penanggung jawab sekarang di sisa-sisa pemerintahan. Apa visi misi 15? Tentu itu sudah tercatat, nggak perlu saya sebutkan satu persatu lagi. Salah satunya yang jelas ini benar-benar untuk kebutuhan masyarakat Aceh, dan ini sangat dibutuhkan, yaitu rumah duafa. Ini rumah duafa dalam RPJM diperintahkan. Kalau kita lihat sebelum 2017, berarti rumah duafa sudah dibangun sebanyak 34.000 kalau nggak salah ya, 34.000 unit. Itu sebelum 2017. Jadi setelah 2017 sampai 2022, itu sewajarnya pemerintah Aceh membangun rumah duafa lebih daripada yang telah dibangun sebelum tahun 2017. Tapi apa yang kita rasakan sekarang? Kecewa, kecewa, dan terus kecewa. Ini suara rakyat, bukan suara saya. Saya cuma menyampaikan kepada Bapak Gubernur di sini atau yang mewakili. Maunya saya ngomong pada hari ini, saya bicara pada hari ini ada Bapak Nova di sini. Saya tidak mau ngomong sama Bapak Sekda. Sama juga seperti kita omong di mana? Yang lagi saya dulu kapai. Yang kelagian. Nyo ka berjalan buat tuan Pak Sekda. Ilung berkah untuk bukan apa. Ka buat tuan berjalan.
nyo tanggungjawab moral Pak Sekda. Long termasuk Pak Sekda, nyo kalau long pegah apa Nova awal, termasuk orang yang pegak retorika dengan rakyat jemun. Long pegak retorika dengan rakyat bagi pilih Pak Nova dan Pak Irwandi jemun, sehingga rakyat dipercaya dan dipilih. Long termasuk orang yang pegah visi misi Pak Sekda. Long termasuk orang yang pegah visi misi Pak Nova bak masyarakat jemun. Waktu 2017. Maka long tanggungjawab moral Pak Sekda yo. Tanggungjawab moral. Nyo wartawan tolong catat. Catat wartawan lagi long tulis. Bahwa pemerintah Aceh, pemerintah yang tidak mau melakukan ataupun melakukan aturan-aturan yang telah berlaku. Karena RPJM nyo aturan Pak Sekda, kanun. RPJM adalah kanun. Kanunnya perintah. Berarti perintah wajib untuk dilakukan. Tapi Gubernur Aceh tidak melakukannya. Tidak melakukannya. Saya bisa katakan tidak melakukan, terutama masalah rumah duafa. Karena sisa pemerintah satu tahun lagi dari target RPJM yang telah ada, ini tidak mungkin untuk dilakukan. Tidak mungkin. Apalagi kalau kita lihat pemerintah Aceh yang pintar apa yang pintar pemerintah Aceh? Putra yang cerang pemerintah Aceh, hana yang cerang Mbak Bahas. Mbak Bahas anggaran enggak cerang. Tapi Mbak Pabeh hana cerang. Contoh tahun ikut Pak Sekda 2020. Silpa per triliun Pak Sekda. Nyam per triliun lebih kenit Pak Sekda. Orang Aceh cukup melarat. Asal kira realisasi anggaran per triliunnya dumna membantu rakyat. Dumna membantu. Tapi orang ron mangat mendeng. Bak nekarat bahas bawai untuk demi rakyat tersebut. Kami DPR telah melakukan tanggungjawab kami, yaitu kami membahas anggaran sesuai dengan waktunya, yaitu tepat waktu. Tapi pemerintah Aceh tidak bertanggung jawab. Nyo hana perle salah, mandum salah. Artinya pemerintah Aceh mandum salah. Mandum salah. Yan, nyo baik pegah-pegah itu nyan ulang awan kinerja daripada dinas. Dinas bekerja juga bukan karena independen mereka kerja. Lu rasa hana independen. Dinas yang kerja hana independen. Mandum karena kiban arahan. Kerja sesuai arahan. Maka hanya bersalah di dinas. Nyo tanya berdepu kazalim tanya wak. Nyo tanya kazalim kepada rakyat. Pengnah hae nepabehnya hae ada logika pun nak pakai le. Pengnah ada nepabeh cina jok ke kamu dewan abeh mpu abeh penya mendum. Jok penya mak dewan. Abeh mendum mpu abeh. Karena kamu akan urung ya eksekusi, makanya ke ranah kamu yan. Ini ranah urung rone. Kamu juga ada 3 fungsi. Nyopeng nah hidup abi. Sebenarnya baru hebat pemerintah Aceh carang minta peng, kan carang pabe peng. Nyampe le minta peng ipabe hana itu. Gimana cara? Baru hebat dinas setiap tahun anggaran dia bisa melakukan target-target yang telah disepakati dengan pemerintah. Nya punya target. Hana target cuma pabeh apa yang kena itu dana otsus. Dana otsusnya nyoda pabeh dana otsus selesai anemit di pabeh. Nyo pegah haba mungkin cara pegah haba lon mungkin hana mengatur nyo lelaki MA. Yang mungkin hana terdidik cara pegah haba nyo lelaki MA juga. Nyo mungkin karena tak pegah haba api dalam masa darurat dulu kira. Nyo darurat pegah haba nyo. Terima kasih. Ya Pak Sekda, bele hana habis lom. Bele. Pesan sudah didapatkan, sudah dicatat dengan baik oleh Pak Sekda. Nyo mau doa apa kalau habis? Nyo baru lom pegas, nyo kritik, nyo kolom saran. Ya, nyo kolom saran baru kritik. Jadi rumah doa apa untuk 2022 nyo wajib direalisasikan yaitu 20.000 eboh. 20.000 eboh. Nyo diingat pimpinan,
Nyo tolong pimpinan catat, ini dan pesan saya kepada tim Banggar, ya, ini namanya pembahasan kan? Kalau pembahasan ini belum baku, tidak ada cerita. Oh nyo hana ada ubah le, hanya ada ubah le nyo kamu no hana cerita. Nama aja pembahasan masih bisa diubah. Yang kurung jita peraya, yang raya jita pubut. Asal sesuai dengan aturan. Ya, jadi pesan lu kepada tim Banggar, ini tolong dikawal di pembahasan, nyobek sampai rumah duafa lolos. Wajib pertama rumah duafa 20 ribu nya minimal 20 ribu wajib dimasukkan. Karenanya kesempatan terakhir daripada pemerintah Aceh yang dinaungi oleh Pak Nova. Selanjutnya masalahnya Pak Becut, masalah tentang oh ya, ini boleh juga. Ini masalah apa? Masalah hibah sapi, Pak. Ya. Enggak, ini yang lagi berjalan. Ya, udah diteken. Tapi saya lihat Pak, teknisnya ini luar biasa rumit. Ya. Ini luar biasa rumit. Maunya nyo ada cara aturan ji. Nyo sapi hana cara untuk tablo di Aceh, Pak. Payah tablo di Medan. Waktu tablo di Medan, kadinte manfaat diterima oleh masyarakat jiran tayo. Tapi apabila sapinya je tablo di Aceh, nya tentu apa peternak sapi Aceh dapat menerima manfaat daripada realisasi APBA tahun 2020 sayo. Tapi alangkah disayangkan, entah apa aturan yang dibuat atau memang lagian aturan ji nya lebih lalu depu. Nyota dari teknis ji dah belah lemo di Medan. Nah, karena alasan di Aceh hana peternak yang bersertifikat. Nah, ini SK juga masalah. Sampai sekarang SK juga belum ada. Ini juga seperti yang lumpuh bunuh, efek daripada kinerja pemerintah Aceh yang tidak jelas. Sampai nohat, SK sapi belum keluar. Ini bagaimana? Ya SK hibah, bukan SK sapi. Karena dia menjekok penuh masalah lumo, karinte SK lumo ada pegah tu. Ya. Jadi lo rasa kata no deler di Balon Tuan, Pak Sekda, semoga Pak Nova juga begedingo. Ya Pak Nova tam leke, mungkin Pak Nova nak ikut juga Zoom yang begedingo juga. Jadi harapan dari Balon Tuan, bukan harapan Balon Tuan sebenarnya, harapan daripada masyarakat Aceh. Tolong Pak Sekda. Nyo nepedih masyarakat Aceh Pak Sekda. Di akhir-akhir masa jabatan drone, nepedih masyarakat Aceh bahwa drone betul-betul ini kerja untuk rakyat. Baik babah harga sabi rakyat, tapi pelikur rakyat. Demikian lebih kurang lu lakai maaf. Lu akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuh Haidar dengan panjang lebar tadi sudah menyampaikan apa yang menjadi kegelisahannya. Pak Iskandar, saya kira bisa kita persingkat biar tidak kita break asar. Silakan, Pak Iskandar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, wakil pimpinan, dan seluruh teman-teman anggota DPR Aceh yang berhadir, Prasekda. Ya. Saya tawarkan kita break sholat dulu, baru kita masuk kembali atau kita lanjutkan setelah azan. Oke. Ketua, memang udah betul ketua apa yang ketua sampaikan barusan. Karena ini rapat paripurna, harus tunda dulu, kita sholat dulu.
Kita dengarkan azan dulu. Dengarkan. Pimpinan, Kibang Kaji. Oke, silakan Pak Is untuk dilanjutkan. Ya, terima kasih. Saya ulangi yang terhormat pimpinan, wakil pimpinan, dan teman-teman anggota DPR Aceh, Pak Sekda, Pak Sekwan, dan seluruh para kepala SKPA yang hadir dan yang mengikuti sidang paripurna ini secara virtual. Kemudian teman-teman Forkopimda yang telah berkenan hadir pada siang menjelang sore berbahagia ini. Pimpinan dan Pak Sekda, saya ingin menambahkan ada 3 poin pada kesempatan ini. Pertama, sebagaimana juga disampaikan oleh Tu Haidar tadi, saya ingin menekankan kembali bahwa apa yang telah diserah terimakan hari ini, KUA PPAS itu tidak menjadi barang yang saklek. Artinya tidak dikunci bahwa DPR Aceh itu hanya menjadi tukang stempel terhadap program-program apa saja yang diajukan oleh pemerintah Aceh. Karena sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017 pada pasal 34 ayat 2 di situ disebutkan apabila ada penambahan kegiatan pada KUA PPAS yang tidak sesuai dengan RKPA, itu bisa dilakukan penandatanganan berita acara bersama antara kepala daerah dengan ketua DPRD. Nah, bayangkan saja apabila ada judul di RKPA, tentu bisa dimasukkan item-item kegiatan termasuk hasil reses teman-teman anggota DPR Aceh. Kedua, Pak Sekda, terkait dengan kondisi yang sebagaimana kita ketahui bersama, dan ini juga merupakan keluhan daripada masyarakat, terutama di daerah pesisir timur Aceh. Jadi hampir setiap menjelang malam itu antrian panjang truk dan kendaraan-kendaraan penumpang yang menggunakan BBM
solar dan biosolar itu antri sangat panjang dan membuat kemacetan arus lalu lintas Medan Banda Aceh. Nah, apa kira-kira penyebab ini? Apakah Pertamina tidak becus mengurus soal ya penyaluran BBM kepada masyarakat dan SPBU atau kurangnya pengawasan dari pemerintah, dalam hal ini dinas terkait, dinas Perinda atau pengawasan dari UMKM yang dilakukan oleh pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten kota. Ini saya kira harus menjadi perhatian kita bersama, Pak Sekda, Pak Gubernur dan seluruh jajaran pemerintah Aceh, tidak hanya pada pengguna kendaraan, tetapi juga bagi nelayan yang selama ini sulit juga mendapatkan bahan bakar solar untuk unit bot nelayan, baik itu di kawasan Aceh Timur maupun saya kira di kawasan-kawasan lain. Nah, bahkan ada kasus yang sangat memprihatinkan bagi nelayan di sana. Ketika solar ini langka, kemudian mereka beli di SPBU untuk pengisian ke jerigen, tentunya secara aturan tidak dibenarkan oleh pihak Pertamina. Nah, ada kawan-kawan yang nakal mungkin mempublikasi, kemudian nelayan kita bermasalah. Padahal dia membeli minyak dengan bot kecil, bot Oskadon untuk kebutuhan satu hari 200.000 sampai dengan 300.000 menghidupi anak dan juga membiayai pendidikan mereka. Selanjutnya Pak Sekda, sebagaimana komitmen pemerintah Aceh, ini berulang-ulang, pernah saya sampaikan di Banggar, pernah sampaikan di Paripurna, komitmen pemerintah Aceh soal pembangunan jalan multius Perlak Lokop segmen 1, segmen 2 sudah dikerjakan, segmen 3 sudah dikerjakan. Segmen 1 yang menjadi urat nadi dan dekat sekali dengan pintu masuk Jalan Medan Banda Aceh, ini kondisi dan nasibnya seperti apa? Ya. Kalau memang komitmen pemerintah Aceh mau meneruskan segmen 1 ini, janganlah ada kepentingan-kepentingan terhadap proses lelang ini sehingga menghambat proses pembangunan di sana. Tuntaskan segera. Siapapun dia yang mengikuti sesuai dengan prosedur yang berlaku perusahaan, menang kasih menang dia. Jangan banyak tolak tarik gajah yang berkelahi ini, rakyat di sana yang sengsara. Mobil truk terbalik terus, truk sawit, truk bahan material bangunan, alat-alat bangunan mahal di Lokop, mahal di Penarun. Rakyat menjerit di sana, tidak ada lagi kepercayaan rakyat terhadap pemerintah di sana. Kalau kondisi seperti ini, waktu sangat singkat sekali, ini Oktober, masuk November. Multius itu berakhir 2022, sama dengan berakhirnya jabatan Gubernur Nova Iriansyah, sesuai dengan MOU. Berapa yang akan terkejar pembangunannya? Uang yang tersisa 155 miliar. Berapa yang bisa dihabiskan kalau jangka waktu 8 bulan, 7 bulan? Tentu 10 miliar, 20 miliar tidak akan terkejar, Pak Sekda. Ya, saya menaruh perhatian besar nih Pak Sekda. Komitmen pemerintah Aceh ini tetap kami pertanyakan. Jika dalam kurun waktu ini Pak Sekda tidak merespon ini, saya akan kerahkan gesik dan masyarakat untuk demo kantor gubernur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar. Saya kira ini yang terakhir Pak Abdul Rahman. Silakan Pak Abdul Rahman. Saya dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, Bapak Ibu anggota DPR yang saya hormati, Pak Sekda, Bapak dari unsur Forkopimda yang saya hormati. Pak Sekda, ada hal keluhan masyarakat, persoalan masyarakat yang saya sampaikan pada Sekda. Karena ini sifatnya bukan program, kalau program bisa kita akomodir dalam pokir, tapi ini bukan program, sehingga saya harus sampaikan secara langsung kepada Pak Sekda pada hari ini. Sebenarnya harus sampaikan kepada Gubernur, karena Pak Gubernur berhalangan, saya sampaikan kepada Pak Sekda. Ada satu kawasan masyarakat di Kecamatan Lunga, Pak Sekda, di kawasan Lampu, kemukiman Lampu, dan sebagian juga kemukiman Lamlom. Jadi daerah itu di belakang itu ada pergunungan kebun-kebun masyarakat, kebun cengkeh dulu dan sekarang kebun durian. Dan itu adalah periuk nasi masyarakat kawasan Lampu, kemukiman Lampu, itulah sumber pendapatan mereka di situ. Nah sekarang persoalannya tanah itu sudah dijadikan hutan lindung, dimasukkan ke hutan lindung. Nah sehingga masyarakat di Lampu dan sampai ke Lambada sebagian dan juga Lamlom sebagian itu kemukiman Lamlom tidak bisa lagi bercocok tanam di
kebun-kebun mereka. Yang dulu itu udah turun-temurun mereka di situ berusaha nanam cengkeh dan sebagainya. Malah mereka pernah jaya dengan cengkeh di kebun-kebun tersebut. Nah sekarang tanah itu sudah dimasukkan ke dalam hutan lindung. Nah oleh karena itu masyarakat sudah melakukan beberapa langkah, termasuk dengan saya beberapa kali mereka buat pertemuan, saya juga bawa reses, mereka laporkan lagi itu. Jadi juga belum selesai sampai hari ini. Oleh karenanya hari ini saya sampaikan kepada Pak Sekda, kepada pemerintah Aceh, supaya itu segera diselesaikan Pak. Dikeluarkan kebun-kebun masyarakat di Kabupaten Lampu dan sebagian Lamlong juga sampai ke Lambadi itu, dikeluarkan dari hutan lindung. Kalau tidak, masyarakat di sana akan terjadi bentrok dengan aparat pemerintah. Pasti aparat akan melarang, masyarakat tidak mungkin mereka keluar di situ. Karena itu memang kebun masyarakat sudah turun-temurun Pak Sekda. Jadi itu harap segera diselesaikan. Karena itu menyangkut periuk nasi masyarakat di Lampu dan Lamlong juga Lambadi. Saya Pak Sekda mau sampaikan kepada Pak Sekda, pemerintah Aceh harus mengeluarkan itu. Persoalan kekurangan hutan lindung di Aceh, cari hutan di tempat lain, masukkan hutan di tempat lain yang tidak penting, tapi hutan masyarakat yang ada di Lampu itu dikeluarkan dari hutan lindung. Karena itu, saya ulang lagi, itu adalah periuk masyarakat Lampu, Lamlong dan Lambadi. Itu saja Pak Sekda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, long sirodek pimpinan, bacut mentang, ilung lain masalahnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan pimpinan yang telah memberi waktu kepada kami, semua pimpinan, Pak Sekda, serta seluruh kawan di Banggar. Saya cuma ingin menyampaikan amanah daripada seorang ulama, Pak Sekda. Jadi baik tanggap lagi getanyo, ulamanya dengut, ulamanya hana geperhati getanyo, rupaji gepantau. Jadi pertanyaan sira ulama, pakon lawitnyo tungku, baje pegawai cukup ketat-ketat. Kan Bandung bek depeh hurideng yang nasuk baca ketat. Nyokan Bandung. Cukup berat-berat ketat. Rok dipakai rok, tapi mu bungkuh-bungkuh mu kulah-kulah deh. Jadi lagi gedrom long. Nyo sepa urusan katanya. Nyo sepa urusan. Dengan serba male-male long jawab, nyo urusan kamu. Hai pe long jawab karena long kapan jauh gaji isi. Nyo urusan kamu. Jadi Pak Sekda tolong, apakah dengan MPU-nya, dengan syariat Islamnya, nyo nemita solusi, benar sabuh aturan, pegawai yang nadi Aceh nanggro yang mensyariat, bekna su baje ketat sabuh. Yang kedua, masalah narkoba. Lun kalon bacutnya, lun kalon masalah narkobanya sangat darurat Pak Sekda. Malah menyelun simpulkan lebih bahaya narkoba daripada corona. Tapi urang lawitnya kaya corona daripada narkoba. Menye corona ada pegahju paling kereh kenang mati kabeh. Menye narkoba, sidro kenang narkoba, mansaboh nang grau adalah. Nyo selama na jabatan Pak Sekda, disampaikan Pak Gubernur, karena jabatannya hana kekal, kullu man alaiha fan, tiap-tiap yang na dia teh bumonyo akan fana. Dan Pak Sekda ronyo selaku pemimpin bek telah ne singo wate hana Sekda baru tingan ne kiban cara ta pikir narkoba, kiban cara ta pikir hana pehayale nyan wate hana jabatan Pak Sekda. Dan ingat Pak Sekda ne pegah li Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan akan dipersoalkan apa-apa yang kamu pimpin. Terpaksa lung pegah patih bagi orang yang patih, dengar bagi orang yang dengar, yang hantem patih, tak cungke oleh tetap hai patih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, izin ketua seminit mentang. Biar usahakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan saya persembahkan kepada para senior yang terdahulu. Saya berbicara sedikit pimpinan dan Pak Sekda menyangkut dengan hasil rapat konsultasi antara Banggar dan tim anggaran pemerintah Aceh. Ada 9 atau sampai 9 poin kemarin disepakati, itu hadir tim Tapa Inti, terkecuali Pak Sekda. Artinya yang perlu saya sampaikan Pak Sekda,
ada beberapa poin pluk yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh yang belum sesuai dengan RPJMA. Artinya, yang belum sesuai itu kemarin sudah kita sepakati bahwa pluk itu dibuka kembali. Dan salah satu adalah menyangkut dengan penganggaran rumah ibadah, menasah dan balai pengajian yang tahun-tahun sebelumnya belum dapat dianggarkan. Itu sudah kita sepakati. Yang kedua, menyangkut dengan apa yang disampaikan oleh guru saya Tuh Haidar tadi, rumah duafa. Rumah duafa juga sudah kita sepakati bahwa itu akan ditambah dalam pembahasan KUA PPAS. Yang perlu saya sampaikan, apabila berita acara atau kesepakatan Banggar dan Tapa kemarin tanpa kehadiran Sekda itu dibatalkan atau tidak ditandai, berarti yang tidak hadir Pak Sekda dan Gubernur, beliau berdua inilah yang tidak setuju pemanfaatan anggaran APBA 2022 kepada sentuhan masyarakat yang diusulkan melalui reses dan usulan-usulan kepada pemerintah. Ini yang harus kita mengerti, Pak Sekda. Yang terakhir, menyangkut dengan berbagai usulan-usulan yang diusulkan kepada DPRA melalui reses, itu sudah disepakati juga Pak Sekda, bahwa di KUA PPS dibuka kembali untuk diusulkan di 2022. Itu juga apabila tidak masuk dalam KUA 2022, berarti yang tidak setuju adalah Pak Sekda dan Pak Gubernur yang tidak hadir dalam pembahasan RKPA kemarin. Demikian pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Pimpinan dan anggota DPR yang terhormat, Pak Sekda dan seluruh tim Forkopimda yang berhadir dan para insan pers. Lembacut mendang mengingatkan Pak Sekda. Persoalan menyangkut dengan dana untuk pora di Kabupaten Pedia, pora Aceh. Pora Aceh di Kabupaten Pedia tahun 2022 Pak Sekda. Dana sudah dianggarkan Pak tahun 2020 saja. Di saat Gubernur Aceh kunjungi ke UPD di Pendopo PD, menjanjikan si kurang 10 miliar akan dikucurkan dalam tahun 2020 untuk kegiatan fisik. Nyoka belum tiploh Pak Sekda. Telefon mengantau Kepala Dinas Keuangan gepegah proposal hana ita mau. Padahal sebagai saksi Ketua Komisi 5 Pak Palepi, nanti terima Pak Lepi? Dan artinya mesti dengan terserahkan ke pemerintah Aceh, oleh pemerintah Kabupaten Pedia. Tapi waktu pergantian Kepala Dinas Keuangan, gebegah proposalnya hana. Oleh pemerintah Kabupaten Pedia, ajukan proposal kembali. Uronyo pelom alasan. Sampai uronyo belian tiplo, hana nukucurkan hibah bantuan keuangan yang sifat khusus untuk Kabupaten Pedia. Apabila memang syarat-syarat hanasib, neberi tebak pemerintah Kabupaten Pedia supaya dilengkapi adanya memendum. Jadi harapan Len sebagai anggota DPR yang mewakili dari Dapil Pedia dan Pedia Jaya, supaya dananya nukucurkan, pertama transfer reju dalam belian nyawa. Supaya awak pemerintah Kabupaten Pedia dalam KUA PPAS tahun 2022 wajib pertama ngaju pengyan minimal persetujuan dari DPRK Kabupaten Pedia untuk didahului pegat DID untuk tahun 2021. Kegiatan akan dilaksanakan dalam awal tahun 2022. Nyo harapan Pak Sekda. Mohon ditindaklanjuti 2022 Pak Sekda. Pora-poranya kena tamu alim. Kena tahu tak poranya ada pemerintah Provinsi Aceh. Baik tu mualim dua bakoni kan ya tun peng mualim. Nya kena tamu aliman.
Mualim hanya sebagai ketua KONI sakai. Baik dalam perkara pora PMM politik, pinah politik, yang ada kepentingan masyarakat Aceh. Dan yang nak ke program nasional pemerintah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan. Terima kasih Tungku Wan. Saya minta Ibu Darwadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan DPR Aceh, yang saya hormati Bapak Sekda, beserta seluruh unsur Forkopimda yang berhadir, seluruh teman-teman anggota DPR Aceh yang berhadir pada sidang paripurna pada hari ini. Mungkin langsung ke pokoknya saja karena waktu yang sangat singkat. Saya ingin berbicara sedikit tentang masalah kekerasan seksual terhadap anak yang semakin sering terjadi di Aceh. Tahun 2021, Mahkamah Syariah Aceh membebaskan 3 pelaku kekerasan seksual pemerkosa anak pada tahap banding di Mahkamah Syariah. Jadi pada kesempatan ini dalam rangka menguatkan kanun jinayah, kami mohon dukungan daripada pimpinan DPR Aceh dan seluruh unsur Forkopimda juga keinginan kami untuk merevisi kanun jinayah dalam rangka penguatan kanun jinayah itu sendiri dengan mencabut 2 pasal, yaitu pasal 47 dan pasal 50. Dan kami sudah mengusulkan usulan tersebut, usulan inisiatif anggota DPRA dengan ditandatangani oleh 13 anggota DPRA agar masuk ke dalam prolega prioritas yang akan dibahas pada tahun 2022 nanti. Mohon dukungan dari Pak Pimpinan dan seluruh unsur lainnya agar keinginan kita untuk melindungi anak-anak Aceh bisa terlaksana secepatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pimpinan. Kena tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Pak Fuadri, habis itu Tungku pun saya kira ini udah bisa dengan sebagai yang terakhir. Silakan Ya, Pak Fuadri. penghormatan numpang dengan teman-teman sebelumnya. Dalam kesempatan ini saya selaku bagian daripada lembaga legislatif di Aceh ingin mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa target kerja pemerintah Aceh ini masih jauh tertinggal dari harapan dari RPJM yang sudah ditetapkan, terutama terkait dengan angka kemiskinan dan angka pengangguran. Nah, tentu atas dasar itu hematnya kita semua harus fokus dalam momentum pembahasan KUA dan BPAS tahun 2022 ke depan ini tidak mengabaikan angka yang sangat miris tersebut. Nah, tentu dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada Pak Sekda selaku Ketua Tim TAPA dan juga seluruh pimpinan dan anggota Banggar supaya kita bisa lebih fokus penggunaan anggaran 2022 tersebut untuk pengurangan angka kemiskinan dan juga untuk pengurangan angka pengangguran di Aceh yang masih sangat tinggi. Nah, tentu formulanya silakan nanti kita bicarakan secara bersama. Akan tetapi paling tidak ya di akhir masa pemerintahan ini ya mampu menurunkan angka yang realistis ya. Nah, untuk diketahui Pak Sekda, tahun 2023 di wilayah Barat Aceh itu akan beroperasi PLTU 3 dan 4. Dan di situ akan menampung mungkin ratusan tenaga kerja, ya mungkin ribuan bisa jadi. Bahkan kemarin kita dapat info akan ada pembangunan industri etanol ya, dan juga mungkin akan menampung ribuan tenaga kerja. Nah, saya pikir pemerintah Aceh juga harus berpikir dan ya membangun sinergisasi dengan para pihak swasta, dalam hal ini pihak perusahaan yang terlibat di investasi tersebut untuk memikirkan apa langkah konkret yang bisa kita lakukan dan mereka kerjakan untuk bisa merekrut dan mempersiapkan tenaga kerja lokal, terutama tenaga kerja yang ada di Aceh ini. Karena sekarang banyak sekali anak-anak kita yang lulusan S1 maupun SMA, SMK ini tidak punya lapangan kerja. Jadi dalam momentum ini kita persiapkan dari awal.
kalau memang di PLTU 3 dan 4 itu butuh misalnya tenaga kerja yang punya skill dan berbahasa Mandarin. Nah, mungkin pemerintah Aceh melalui dinas terkait ini dapat mempersiapkan program dan juga menyiapkan anggaran untuk bisa memfasilitasi tersebut. Begitu juga doka-doka yang ada di kabupaten, kota yang memang yang wilayah kerjanya PLTU tersebut misalnya. Nah, mungkin ini hal yang memang sekedar saya ingatkan supaya kita bersama tidak lari dari hal-hal yang substantif. Saya pikir itu saja Pak Sekda sebagai saran masukan. Mudah-mudahan di akhir kepemimpinan Pak Nova Iriansyah ini punya apresiasi yang positif dalam sisi pembangunan, termasuk kaitannya tadi mengejar ketertinggalan angka pembangunan rumah duafa di Aceh. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Buhari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadimah numpang Mbak yang lebih awal. Belum fikir perlu kena tanya Mbak pemerintah Aceh dalam hanya Bapak Sekda. Tanya nanggro Aceh cara Islam. Bahkan Uro 12 Rabiul Awal kan menggeser ke Uro Rabu. Dan kemudian pakai pemerintah Aceh, pemerintah di Nanggro Syariat Islam hanya dirayakan secara meriah. Malah menata ni pegak kanduri maulud di pemerintah Aceh secara pemerintahan terhadap Uro Lahir Nabi. Peke pemerintah Aceh jeno Wahabi pe. Kemudian Pak Ketua DPR tanya pi di lembaga DPR-nya ada je maulud dah pegat bupahnya memang kalewat kan seharusnya setiap 12 Rabiul Awal mana tanya pemimpin uranya di Nanggro Syariat 12 Rabiul Awal tepat tanya ke Nanggro tengah huru-hara perang baik meilat-ilat lah Pak Hari maulud yang sagai Pak Sekda yang jawab pun memang hanjuk maulud bid'ah atau menancik di Pak Ketua DPR cinta jambak Saiwan puhan anggaran tanya di lembaganya ada buat kanduri maulud yang undang rakyat-rakyat Bandung bermeriah hai kauri panggule. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Tengku Saiful Bahri. Saya kira tadi terima kasih semuanya, semua yang disampaikan sudah dicatat dengan baik dan kita berharap juga pemerintah Aceh dapat merespon dengan baik pada kesempatan pertama. Selanjutnya marilah kita berdoa dan berselawat bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Tengku Jufri Ajmi SPDI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsinna 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al salatana salatan maqbula la taj'al salatana salatan marduda. Allahumma ij'al du'aana du'aan maqbula la taj'al du'aana du'aan marduda. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terakhir selawat Nabi kepada seluruh hadirin, kami silakan untuk berdiri sejenak.
صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Kepada seluruh hadirin kami silakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tunku Jufri Ajmi SPDI. Sebelum kami mengakhiri rapat paripurna ini, kami atas nama pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih kepada Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh atau yang mewakili anggota Dewan yang terhormat Saudara Gubernur Aceh, para unsur Forkopimda Aceh, serta kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti sidang paripurna ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPR Aceh kami nyatakan ditutup. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.